Salam sejahtera, semoga kelimpahan dan rahmat, bahkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa akan terus limpahkan bagi kita semua. Salam anti korupsi. Bapak dan Ibu, teman-teman yang kami banggakan, saya Elbert Molda Bandau dalam kesempatan saat ini izinkan untuk menyampaikan materi penyuluhan terkait dengan bagaimana kita akan menanamkan nilai integritas dalam segala upaya kita untuk pencegahan korupsi. Kita semua sebagai aparat pengawas intern pemerintah yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara tentunya menjadi garda terdepan yang akan memerangi korupsi baik yang ada di daerah kita maupun secara umum bagi Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu teman-teman, baiklah, mari kita melihat tampilan materi ini. Kami akan sampaikan. Sebelum kita lebih jauh memahami ini, tentunya hal utama yang harus kita pahami yaitu korupsi itu sendiri, pengertian dari korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Corruptio artinya menyogok, busuk, rusak, memutar balik, dan menggoyahkan. Kemudian pengertian korupsi menurut Transparency Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Yang berikut pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang 20 tahun 2001, yaitu korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat mengakibatkan kerugian negara ataupun kerugian perekonomian negara. Setelah kita memahami pengertian dari korupsi, ada beberapa tindakan yang tentunya terkait dengan korupsi itu sendiri. Kami akan memberikan pengertian perbedaan antara tindakan-tindakan tersebut, diantaranya gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan juga suap. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang atau pemberian barang, rabat atau diskon, pemberian komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, ataupun pengobatan cuma-cuma, dan berbagai fasilitas lainnya. Diterima dalam negeri maupun luar negeri menggunakan sarana elektronik ataupun non-elektronik. Kemudian gratifikasi yang dianggap suap yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tentunya berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya itu sendiri. Yang berikut Bapak Ibu teman-teman, apa yang dimaksud dengan uang pelicin? Uang pelicin yaitu sejumlah pemberian biasanya dalam bentuk uang untuk memulai atau mengamankan ataupun mempercepat akses terjadinya suatu layanan. Dan uang pelicin ini bukan bermaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, melainkan lebih pada mempercepat atau mengurangi ketidaknyamanan dalam proses suatu administrasi. Itu uang pelicin. Yang berikut tindakan pemerasan. Pemerasan yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan
maupun kewenangan dengan cara memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi yang tentunya memerlukan pelayanan dari pejabat itu sendiri. Berikutnya, suap. Suap adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh suatu korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, pemberian uang, atau janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dari si penerima suap itu sendiri. Dan suap ini selalu melibatkan pemberi aktif, biasanya disertai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari tindakan-tindakan itu, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 kategori atau 7 jenis. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, penyuapan. Ketiga, pemerasan. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, kecurangan. 6, gratifikasi. Dan yang ketujuh adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa atau faktor-faktor apa yang menyebabkan korupsi? Ada beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama itu Ghosn teori, yang memberi arti greed karena keserakahan, kemudian opportunity karena adanya kesempatan, kemudian needs karena adanya kebutuhan, kemudian expose ingin suatu pengungkapan. Itu menurut Ghosn teori. Yang berikut CDMA teori, di mana mengartikan bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang berikut ada teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang. Kesempatan itu diantaranya adanya kelemahan sistem, pengawasan yang kurang, dan berbagai hal lainnya. Dan niat keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Kemudian yang berikut, berdasarkan motivasi dari pelaku korupsi itu, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Itu berdasarkan motivasi dari si pelaku. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui apa itu korupsi dan faktor-faktor penyebabnya, maka tentunya ada dampak yang ditimbulkan dari korupsi itu sendiri yang terjadi dalam berbagai bidang, berbagai sektor. Yang pertama dari bidang sosial, tentunya akan meningkatnya kriminalitas. Kemudian pengentasan kemiskinan akan menjadi terlambat. Dalam bidang atau sektor ekonomi, terjadi lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian menurunnya pendapatan pajak, sementara untuk utang negara tentunya akan meningkat. Dari sektor birokrasi, pelayanan publik menjadi tidak efisien, dan juga runtuhnya otoritas pemerintah. Dari bidang politik demokrasi, maka akan muncullah kepemimpinan yang korup. Menguatnya plutokrasi, yaitu pemerintahan
yang dikendalikan oleh orang-orang kaya. Yang berikut hancurnya kedaulatan rakyat dan juga hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Di bidang atau di sektor penegakan hukum, itu akan berpengaruh pada fungsi pemerintahan, tentunya akan menjadi mandul. Kemudian hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Sekarang bagaimana hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan juga indikator keberhasilan dari pemberantasan korupsi itu sendiri? Di sini dampaknya tentunya masyarakat tidak sejahtera secara merata. Sementara biaya pemberantasan korupsi tentunya akan besar dan juga pendapatan negara berkurang, hutang negara semakin bertambah. Setelah kita memahami itu, ada beberapa referensi model negara atau daerah atau instansi yang anti korupsi. Di situ terlihat bahwa dalam instansi itu sendiri atau negara daerah tentunya mempunyai kerangka hukum yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki dukungan publik yang kuat. Dan yang ketiga adalah tentunya ada komitmen, mempunyai komitmen bersama. Berikutnya kita akan memahami bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan dalam hal mencegah dan menentang korupsi yang ada di negara kita, negara Indonesia. Yang pertama, dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan, itu yang paling utama. Yang berikut, pemerintah membentuk badan-badan anti korupsi. Dan yang berikut, adanya edukasi serta kampanye tentang dampak korupsi. Tindakan-tindakan apa yang kami sebutkan di atas tentunya harus ada dasar hukum, dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia tentang pemberantasan korupsi ada 5. Yang pertama, TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Yang berikut, Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang berikut, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah adanya undang-undang, sekarang strategi yang harus dilakukan serta rencana dalam hal pemberantasan korupsi tentunya harus ada. Dan diantaranya yang berlaku saat ini di negara kita ada tindakan represif, yaitu tindakan penanganan jalur hukum oleh lembaga yang berhak. Dan tahapannya itu yang dilakukan adalah penanganan laporan, pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pada akhirnya adalah eksekusi. Kemudian yang berikut ada tindakan atau aksi perbaikan sistem. Banyak sistem di Indonesia yang menimbulkan celah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga harus dilakukan perbaikan-perbaikan pada sistem itu sendiri. Karena dengan sistem yang baik tentunya akan meminimalisir tindak pidana korupsi. Dilakukan melalui transparansi dalam proses maupun hasilnya. Yang berikut, strategi rencana aksi dengan edukasi dan kampanye. Pencegahan itu atau pencegahan diri dan lingkungan tentunya. Edukasi dan kampanye memiliki peran yang sangat strategis, karena melalui edukasi dan kampanye akan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang apa itu dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta
membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Bagaimana pemberantasan korupsi itu berhasil? Indikator apa yang dipakai? Yaitu indeks persepsi korupsi. Menurut Transparency International, itu IPK-nya berada pada skala 0 sampai dengan 100. Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemberantasan korupsi di suatu negara yaitu semakin mendekati angka 0 berarti mengindikasikan suatu negara masih banyak terjadi korupsi. Sebaliknya, semakin mendekati angka 100 maka negara tersebut makin bersih dari korupsi. Bapak dan Ibu, apa sebenarnya tujuan akhir dari upaya mencegah dan memberantas korupsi? Tentunya kita semua menginginkan hal yang sama, di mana kita ingin terwujudnya negeri impian, yaitu Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, dan juga sejahtera. Itulah yang menjadi tujuan akhir upaya-upaya mencegah dan memberantas korupsi. Dan untuk bisa kita terlibat dalam pencegahan korupsi, tentunya ada perilaku yang harus kita tanamkan, yang harus kita kembangkan, yaitu integritas. Integritas. Untuk dapat kita mengingat apa itu integritas, apa bagian-bagian yang ada di dalam integritas itu sendiri, kami memberi singkatan dalam hal ini, yaitu berjumpa di kertas. Berjumpa di kertas, berjumpa itu berani, jujur, mandiri, peduli, dan adil. Kemudian di kertas itu disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Itulah nilai integritas yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Berani berarti mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Jujur, yaitu lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kemudian mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Peduli, yaitu mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Adil, yaitu berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Disiplin, taat terhadap peraturan, baik itu peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian kerja keras, yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, dan juga tidak bekerja secara asal-asalan. Kemudian tanggung jawab, yaitu siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak membuang badan, ataupun biasanya istilahnya tidak cuci tangan. Yang berikut, yang terakhir, sederhana. Sederhana ini mengandung arti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Itulah yang menjadi nilai integritas itu sendiri yang perlu kita tanamkan, kita kembangkan kita mulai dari diri kita sendiri. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Kami tentunya banyak kelemahan, kami memohon maaf jika ada kekurangan, dan tentunya apa yang menjadi harapan kita bersama-sama sebagai aparat pengawas intern pemerintah, Bapak Ibu dan teman-teman, ayo kita bersama-sama untuk bisa menanamkan nilai-nilai integritas dalam diri kita sendiri. Kita memulai dari diri kita sendiri, dan tentunya kita bisa kembangkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam kehidupan di lingkungan kerja, bahkan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Salam anti korupsi, salam sejahtera.